Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Engkau ya Allah. Hanya kepadamu kami bersujud dan bermunajat mengharap taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di Payuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara dalam acara pemilihan kader posyandu terbaik tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2022. Oleh karena itu ya Allah, limpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat dari awal hingga akhir atas ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sumber ilmu bagi kader-kader posyandu kami, kader yang mampu bersaing dalam kebaikan dan prestasi, kader yang lebih berkualitas dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dalam rangka ikut berperan aktif membangun Banjarnegara yang sehat, mewujudkan Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera, Banjarnegara yang stop buang air besar sembarangan atau ODF di tahun 2023. Tentunya atas izin-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwasanya yang benar itu benar, yang salah itu salah, sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Dan ringankanlah segala jiwa raga kami untuk selalu beribadah dekat dengan-Mu ya Allah. Terangilah perjalanan hidup kami, mudahkanlah segala urusan yang menjadi niat baik kami, serta jadikanlah segala kebaikan ini sebagai ibadah yang Engkau berkahi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta dosa suada pendahulu kami. Terimalah amal bakti perjuangan kami, serta kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan laporan penyelenggara oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Ibu Dr. Sulistiawati MS, kami silakan. Laporan penyelenggaraan pemilihan kader posyandu terbaik tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2022, Sabtu 29 Oktober tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku Ketua Pokjanal Posyandu Kabupaten. Kami hormati Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten serta Wakil Ketua dan jajarannya. Yang kami hormati
Kepala Bapeditbang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dispermades PPKB atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinkominfo atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan cabang Bank Jateng Banjarnegara, yang kami hormati Direktur Politeknik Banjarnegara, yang kami hormati Direktur STIN Banjarnegara, dan yang kami banggakan kader Posyandu terbaik tingkat kecamatan dan pendampingnya, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pemilihan kader Posyandu terbaik tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2022. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita semua menantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Bapak Sekda dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa kegiatan pemilihan kader Posyandu terbaik tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada seluruh kader yang ada di Banjarnegara. Kami laporkan bahwa di Banjarnegara itu terdapat 1.578 posyandu balita dan 8.003 kader posyandu balita. Luar biasa. Ya. Jumlah yang besar dan strategis dalam mendukung keberhasilan program-program kesehatan dan program lainnya di tingkat desa atau kelurahan, dan peningkatan kapasitas kader posyandu itu terus menjadi pekerjaan rumah di samping pemenuhan sarpras di posyandu yang terstandar. Memang kami belum bisa melengkapi untuk terutama antropometric kit di posyandu, ya, masih banyak kekurangan. Dan posyandu itu sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang merupakan mitra kerja pemerintahan desa atau kelurahan. Fungsi posyandu adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu posyandu harus berkualitas dari segi kecukupan sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran, sarana prasarana dan penguatan kelembagaan. Harapan kami juga hari ini adalah hari untuk refreshing bagi Bapak Ibu semuanya, dan terutama ini banyak ibu-ibu kader ya yang ikut refreshing. Ini jangan dijadikan ketakutan, tapi refreshing ya, penyegaran. Berbahagia di sini bisa mewakili teman-teman dari 8.003 yang hadir di sini cuma 35. Luar biasa. Tepuk tangan buat ini semuanya karena ada kesempatan dari Ketua Pokjanal Posyandu Kabupaten dan juga Ibu PJ sebagai Ketua Tim Penggerak Kabupaten Banjarnegara bisa hadir secara pribadi pada acara hari ini. Luar biasa. Hadirin yang berbahagia, kami laporkan juga bahwa kegiatan pemilihan kader posyandu terbaik tingkat kabupaten tahun ini diikuti oleh 35 kader posyandu, utusan dari 20 kecamatan. Kenapa 35? Karena kami punya 35 puskesmas. Jadi memberi kesempatan teman-teman puskesmas untuk mengirimkan kadernya. Kegiatan ini dibiayai dari anggaran dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan dalam anggaran 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama pada tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2022. Yang kami hormati Ibu Lucia Triharso Widiratmanto, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sekretaris Daerah selaku Ketua Pokjanal Posyandu Kabupaten Banjarnegara, Pak In. Yang kami hormati Wakil Ketua Tim Pengurus PKK Kabupaten Banjarnegara beserta pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kabupaten Banjarnegara
yang kami hormati Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Kepala Bapelitbang Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau yang mewakili, Sekretaris Dinas Dispermades PPKP Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati pimpinan Bank Jateng Cabang Banjarnegara, yang kami hormati Direktur Politeknik Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Direktur STIE Taman Siswa Banjarnegara, dan yang kami sayangi seluruh kader terbaik utusan dari 20 kecamatan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti pemilihan kader Posyandu terbaik tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud perhatian dan rasa terima kasih kepada seluruh kader Posyandu di Kabupaten Banjarnegara, pada hari ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan apresiasi kepada kader Posyandu yang telah berkreasi dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui pemilihan kader Posyandu terbaik tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2022. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela. Hadirin yang berbahagia, kehadiran Posyandu ada di tengah-tengah kita berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang diatur pada bab 2 bagian 3 pasal 6. Posyandu sekarang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan atau kita sebut LKDK, di samping LKDK yang lain yaitu RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan LPM. Posyandu sebagai LKDK merupakan wadah partisipasi masyarakat yang bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan. Posyandu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Integrasi data sasaran hasil pelayanan di Posyandu harus ada, dicatat dan dilaporkan menjadi satu. Adapun bentuk profil Posyandu tertuang dalam Sistem Informasi Posyandu atau SIP. Bukan pekerjaan yang ringan, namun bukan pula menjadi pekerjaan yang berat. Jika hal ini sudah menjadi bentuk tanggung jawab kader dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di setiap jenjang. Bangga sebagai kader untuk terus bekerja membangun desa dan kelurahan. Saya doakan semoga jerih lelah Bapak dan Ibu sebagai kader akan mendapatkan pahala yang melimpah. Anak-anak Ibu sukses menjadi generasi penerus yang sehat, produktif secara ekonomi maupun sosial. Demikian Bapak dan Ibu yang saya banggakan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemilihan kader Posyandu terbaik tingkat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 hari ini Sabtu 29 Oktober tahun 2022 secara resmi saya buka dan dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let this
never seen before. Dari kasus yang ada untuk Indonesia itu masih cakupannya untuk data tahun 2012 untuk data AKI masih di atas 300 per kelahiran 100.000. Nah, untuk Kabupaten Banjarnegara untuk AKI untuk program dari pemerintah kita lagi mengusahakan untuk AKI, angka AKI itu 70 per kelahiran 100.000 kelahiran ya. Jadi kita ibaratnya saya sebagai kader posyandu juga memiliki peran untuk menurunkan angka AKI khususnya di daerah saya. AKI ini kenapa masih banyak? Karena banyak sekali seperti penyebabnya. Penyebabnya itu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya itu terjadi misalnya pendarahan saat persalinan, infeksi, hipertensi, atau eklampsia. Itu penyebab langsung. Sedangkan untuk penyebab tidak langsung itu ada 3 terlambat dan 4 terlalu. 3 terlambat itu yang pertama terlambat mengidentifikasi atau mengenali bahaya dari kehamilan itu sendiri. Jadi kurang adanya kecepatan dari masyarakat mengenai bahaya ibu hamil. Yang kedua, terlambat merujuk ke pelayanan kesehatan terdekat. Yang ketiga, terlambat dalam penanganan ibu hamil dari fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian dari penyebab yang 4 terlalu itu yang pertama, ibu hamil terlalu muda. Jadi ibu hamil itu umurnya di bawah 20 tahun, itu termasuk terlalu muda. Yang kedua, terlalu tua, ibu hamil dengan usia di atas 35 tahun. Yang ketiga, terlalu dekat jarak antara anak yang pertama dan anak yang kedua. Yang keempat, terlalu banyak anak, lebih dari 4 balita, 4 kelahiran ya. Yang dari tersebut, dari pihak puskesmas ataupun dari tenaga kesehatan juga sudah melakukan pencegahan melalui penyuluhan kepada ibu hamil seperti yang ada di desa saya sendiri ya, di posyandu saya sendiri. Jadi kami ada namanya kelas ibu hamil. Itu khusus untuk ibu hamil dari yang masih baru hamil sampai yang sudah tua ya. Jadi setiap tanggal 7 kita adakan kelas ibu hamil. Jadi nanti ibu hamil juga dikasih penyuluhan dari ibu bidan kami dan juga dari kader-kader juga nanti membantu. Dari situ kita juga ada program pemberian PMT dari dana desa untuk khusus PMT ibu hamil. Itu biasanya ada susu, ada biskuit, ada misalnya seperti kacang hijau, itu juga kami kasihkan seperti itu. Mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para pendamping kader siang hari ini, dan juga yang tercinta rekan-rekan kaderku yang siang hari ini hadir. Pertama-tama, alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah sehingga kita dapat berkumpul di pendopo yang megah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titin Waisa dari Puskesmas Wanayasa 2, khususnya dari kader Posyandu Bukit Madu 1, Desa Kasipar, Wanayasa. Sebelumnya mohon izin Bapak Juri, kami ingin mengamalkan satu dari gerakan masyarakat hidup sehat. Mohon izin Bu, bisa berdiri semuanya untuk para dewan juri dan juga yang hadir pada siang hari ini. Okay? Saya ingin sekali mengajak kita semua untuk bergerak untuk menuju sehat. Sudah hafal salam germas ya Bu? Sehat, bugar, produktif. Saya maunya agar lebih fresh kita sehat, bugar, produktif. Setelah produktif kita tepuk tangan sambil menghentakkan kaki. Boleh ya Pak ya? Ketika saya bilang salam germas, ya Bu ya. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Terima kasih Pak. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi yaitu jamban sehat. Apa itu jamban sehat? Jamban sehat itu untuk bisa lebih sehat ya. Dan pilihannya, nah ini akibatnya. Sebelumnya inilah yang dilakukan masyarakat kita sebelum jamban sehat. Lagi. Nah ini contoh-contoh gambar jamban yang tidak sehat. Contohnya ada kita BAB di kali, di sungai, ataupun di rawa-rawa seperti itu. Yang lain selanjutnya. Nah ini akibatnya apa Bu? Akibatnya sangat mengganggu apa yang sekarang lagi viral Bu, yaitu stunting ya. Ini akibatnya bisa karena jamban yang tidak sehat, yaitu mungkin bisa dari tangan yang tidak sehat, dari tinja yang dikeluarkan tidak sehat, jadi mengakibatkan kesehatan juga ikut menurun dan berdampak kepada anak-anak kita di posyandu. Selanjutnya, nah jamban sehat, apa itu jamban sehat? Adalah pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penular penyakit itu tadi Bu. Salah satunya stunting yang sekarang sedang kita gadang-gadang untuk ya Bu ya, nggak harus yang lantainya keramik ataupun apa itu, bisa dari jamban cupluk apa itu yang asal tertutup dan bersih ya, atau jamban empang yang notabene ada sebagian masyarakat yang kalau BAB di kloset katanya nggak enak Pak. Jadi bisa jadi jamban empang tapi pembuangannya ke septic tank. Lalu ada jamban kimia, ini yang sudah agak milenial ya Bu. Dan juga ada jamban leher angsa yang sering kita gunakan. Selanjutnya, nah syarat jamban sehat itu apa saja? Itu pencahayaan dan udara yang segar dapat masuk. Lalu dinding dan atap bersih, tidak kotor ya Bu ya. Jadi diatapin Bu, walaupun kayak tadi, walaupun di empang pakai atap biar nanti kalau kita lagi nongkrong di situ kita nggak kehujanan. Terus ada dinding dan dasar bak bersih dan selalu bersih dan sering dibersihkan. Jadi kalau udah bersih juga harus dirawat. Terus tidak ada air tergenang di lantai, air limbah mengalir lancar. Jadi tidak ada air yang menggenang untuk menjadi sarang nyamuk. Bak kotoran jauh dari sumur agar tidak mencemari air minum. Jadi kalau jambannya di sebelah sini itu septic tanknya kita agak jauh ya Bu, mungkin 3 atau 2 meter itu sudah cukup.
Terus bak perembasannya itu sesuai standar. Ada tempat untuk pembuangannya. Dan lubang kampusnya bersih, tidak ada kotoran dan tertutup. Tidak harus yang mewah, jadi tertutup sama semen itu Bu. Mungkin agar terus ada pembuangan anginnya, karena kalau tidak banyak yang akan terjadi. Selanjutnya, nah tujuan dari jamban sehat itu sendiri adalah menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. Jadi tinjanya itu tidak kelihatan Bu, kelihatan jorok ya. Kalau di empang tidak pakai septic tank kan kelihatan itu ya. Jadi menjaga lingkungan tetap bersih dan juga tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau daerah atas, kebetulan saya di pegunungan Pak, kita pakai sumber air jadi tidak pakai sumur. Mungkin untuk teman-teman kita yang di bawah agar tidak mencemari sumber air yang mungkin berdekatan dengan sumur atau sumber air yang lain. Tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, dan penyakit kulit. Nah itu tadi yang saya bahas di awal. Inilah penyebab stunting yang sedang viral di kalangan kita, ibu-ibu kader khususnya di posyandu. Selanjutnya, nah ini cara memelihara jamban. Jadi udah bagus, udah bersih, tapi kalau tidak terawat ya sama saja. Ya. Cara untuk memelihara jamban itu sendiri, lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Lalu bersihkan jamban secara teratur hingga ruang jamban dan dalam keadaan bersih. Jadi anak-anak lebih suka di jamban. Kalau anak-anak itu sudah lari ke jamban juga udah bau, tidak bersih, itu juga jadi malas kita sendiri ya Bu ya. Nah, terus di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Percuma kalau udah ada jamban tapi kotorannya masih terlihat. Lalu tidak ada serangga seperti kecoa, lalat, tikus yang berkeliaran. Nah ini mungkin tidak bisa 100% ya Pak untuk kecoa dan lalat, karena kita juga tidak tahu masuknya dari mana ya Bu. Lalu tersedianya alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air yang bersih. Bila ada kerusakan segera diperbaiki. Nah untuk jamban mungkin itu saja, sekedar untuk pemberitahuan Pak. Kami di desa alhamdulillah sudah ODF sekitar tahun 2018. Untuk cakupannya kita hampir 90% Bu. Nah untuk selanjutnya mungkin karena ada rumah baru yang masih kita edukasi untuk pergi ke jamban. Itu semua juga berkat dari dukungan perangkat desa dan puskesmas kami. Terima kasih, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan juga yang terhormat tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan juga Bapak Ibu pendamping serta rekan-rekan kader sekalian yang saya cintai. Di siang hari ini saya akan berusaha memaparkan mengenai kawasan tanpa rokok, materi yang sebetulnya tidak saya persiapkan sama sekali. Jadi Kecamatan Karangkobar, Desa Karangkobar itu sejak 2018 kami sudah melakukan edukasi berkelanjutan untuk kawasan bebas asap rokok. Tetapi yang kami hadapi adalah ketika apalagi berhadapan sama bapak-bapak itu komentarnya selalu wong punya wis udut puluhan tahun ora mati, kenapa saya ini dipersoalkan gitu. Lalu ketika di forum PKKRT terus kita bilang, ayo ibu-ibu, bapak-bapaknya ini mulai diajak mengurangi asap rokok, kita mengurangi rokok, apalagi merokok di dalam rumah. Percuma Mbak, nanti saya malah tukaran sama bojo, jadi mendingan enggak gitu.
aja gitu. Karena misalnya saya kan sehari-hari di pasar nih Pak ya, ketika berhadapan dengan pembeli lalu dia datang dalam keadaan merokok gitu, terus kita, ayo Pak, rokoknya tolong dimatikan dulu gitu. Karena di rumah saya itu 95% perempuan. Laki-lakinya cuma 3, suami saya dan 2 anak saya. Suami saya sudah berhenti merokok sejak 2004. Lalu anak-anak saya masih balita, jadi mereka belum kena paparan rokok. Lalu ketika kita bilang begitu sama pengunjung, biasanya ngapa sih arep tuku pendetak orang kena wujud gitu. Padahal maksud kita adalah hendak mengurangi paparan asap rokok. Kenapa saya mendukung adanya kawasan tanpa asap rokok? Karena kita hendak memberikan perlindungan bukan hanya kepada si perokok aktif, tetapi juga kepada perokok pasif. Ada yang sudah paham dampak asap rokok terhadap tubuh kita? Ibu-ibu kader atau ibu-ibu pendamping? Yang saya pahami dampak asap rokok terhadap tubuh kita adalah asap rokok dengan ribuan zat beracun di dalamnya itu akan menyebabkan berbagai macam gangguan yang sifatnya laten di dalam tubuh kita. Jadi tidak mungkin sekarang merokok terus besok menjemput ajal gitu, nggak mungkin. Karena dampaknya kan laten, jadi alon-alon gitu. Nah, salah satu yang sering saya temui adalah pada perokok-perokok yang aktif itu pembuluh darahnya cenderung lebih kaku. Karena pembuluh darahnya cenderung lebih kaku, maka dia berpotensi untuk mengalami hipertensi dan gangguan jantung. Dan juga angka kesakitan akibat diabetes mellitus itu jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak merokok. Lalu bagi ibu-ibu, terutama yang sedang hamil, asap rokok akan mengganggu pertumbuhan janin. Tapi ya gitu, bapak-bapak meskipun di dusnya sudah ditulis, tapi tetap itu kan cuma gambar Mbak, aslinya nggak seperti itu. Sekali lagi saya tekankan, dampak asap rokok sifatnya laten, jadi menabung sekarang untuk masa tua. Kalau masa tua kita ingin tetap sehat, maka sebaiknya mari stop merokok mulai dari sekarang. Stop merokok itu dampaknya terus terang bagi saya pribadi. Saya mau sharing boleh ya Pak? Izin. Jadi suami saya itu merokok sejak kelas 4 SD. Bisnis, jangan bilang ya sama beliau. Beliau merokok dari kelas 4 SD. Lalu di tahun 2000, setiap kali dia sedang merokok, saya bilang, maaf ya, kamu merokok, saya pergi. Kami sudah berdua itu sudah 20 tahun lebih. Lalu di tahun 2004 beliau memutuskan berhenti. Dampak yang saya rasakan apa sebagai sebelahnya adalah satu, bau badannya sekarang harum, tidak bau asap rokok lagi. Terus yang kedua, kami sekeluarga itu punya bakat alergi, tetapi dengan adanya paparan asap rokok yang minimal di lingkungan rumah, kekambuhan alergi pada anak-anak kami itu sangat rendah. Jadi ketika satu sekolah teman-temannya pada batuk pilek semua, anak-anak saya aman, tidak batuk pilek. Nah, lalu bicara soal tekanan darah, bicara soal diabetes, alhamdulillah suami saya terhindar dari resiko-resiko itu, meskipun kalau teman-teman dinas mungkin kenal beliau orangnya gemuk gitu kan, tetapi tensi itu normal. Jadi saya merasa ada banyak sekali manfaat yang bisa kita petik. Nah, cerita ini yang selalu saya bawa sebetulnya ketika berkunjung ke RT-RT. Tetapi karena kadang-kadang sudah kesibukan pekerjaan, belum lagi tekanan ekonomi, jadi sangat sulit untuk ibu-ibu di bawah itu untuk berkomunikasi dengan suami-suami mereka. Jadi saya rasa bukan hanya diregulasi, tetapi di tingkatan keluarga juga perlu dibuatkan peranan ibu-ibu, peranan para istri untuk meningkatkan kualitas hidup di rumah. Bagaimana suami dan istri bisa saling berkomunikasi dengan baik, sehingga ketika Mas, kowe mbok aja kudu
pendekatan satu demi satu sehingga tujuan kita terhadap kawasan tanpa rokok di rumah, di sekolah, di tempat umum, di fasilitas layanan kesehatan, di tempat ibadah, dan di sarana-sarana umum lain itu bisa tercapai dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nilai 152 dengan nama Bernadette Eko Rahayu Ningsih, Kecamatan Karangkobar, IPDD Puskesmas Karangkobar. Peringkat ketiga dengan nilai 136 diperoleh oleh Ibu Eka Diantini dari Kecamatan Turan, IPDD Puskesmas Turan 1. Demikian berita acara yang dibuat dengan sungguhnya untuk dapat digunakan sebagai nama aslinya. Terima kasih. Kami ucapkan selamat kepada juara. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjarnegara salah satu diraih oleh Titin Waisa dengan nilai 169 dari UPDD Kecamatan Wanayasa Rembang. Juara kedua diraih oleh Bernadette Eko Rahayu dari UPDD Puskesmas Karangkobar, Puskesmas Tujuan 1 dengan nilai 130.